Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Agustika, NIM 12206173022. Saya dari kelas Piot 6A. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Entrepreneur Preschool yang diampu oleh Ibu Dian Mustikawati MPD. Nah, tugas saya adalah menganalisis bidang usaha yang dapat dilakukan atau dapat dijalankan dalam bidang pendidikan anak usia dini. Nah, oke, langsung saja. Usaha yang bisa dilakukan dalam bidang pendidikan anak usia dini adalah salah satunya yaitu penjualan alat tulis. Nah, tentunya dalam kegiatan belajar mengajar itu sangat membutuhkan alat tulis. Sebenarnya tidak hanya pelaku belajar mengajar saja yang membutuhkan, namun seperti pekerja-pekerja kantor, pekerja instansi pemerintah, mahasiswa, dan lain-lain itu juga membutuhkan alat tulis. Jadi dalam bidang ini dalam bidang usaha ini tidak ada pengecualian customer. Dalam hal ini, saya sebagai penjual itu tentunya ingin mendapatkan laba yang lebih. Maka dari itu, saya harus tahu barang-barang yang dibutuhkan customer saya. Jika saya menjual pada kalangan anak-anak, tentunya saya harus bisa menyediakan barang-barang yang mempunyai daya minat yang tinggi, dan selain itu juga dapat meningkatkan minat belajar anak. Seperti apa contohnya? Seperti buku-buku bergambar, terus barang-barang yang mempunyai bentuk-bentuk yang lucu, seperti itu. Selain itu, saya juga menyediakan barang yang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tren-tren terbaru. Seperti ini misalnya dalam bulan-bulan ini itu yang lagi ngetren adalah kartun Frozen. Nah, jadi saya harus menyediakan barang-barang yang memiliki bentuk-bentuk Frozen. Misalnya seperti penghapus bentuk Frozen, lalu pensil bergambar Frozen, bahkan buku-buku yang bergambar Frozen, seperti itu contohnya. Nah, untuk toko ini saya beri nama Aksa Collection. Nah, sebenarnya toko ini tidak hanya menyediakan alat tulis saja, namun juga menyediakan aksesoris seperti gelang, kalung, dan lain sebagainya, seperti itu. Dan selain itu, di toko saya ini juga menyediakan jasa fotokopi, seperti itu. Oke, langsung saja kita langsung ke manajemen usaha toko alat tulis dan aksesoris. Oke, yang pertama adalah nama toko. Nah, dari nama toko itu saya memberi nama Aksa Collection. Lalu yang kedua adalah pangsa pasar. Jadi saya itu pangsa pasarnya adalah anak sekolah, pekerja kantor, mahasiswa, instansi-instansi pemerintah, dan semua administrasi dalam bidang apapun. Lalu yang ketiga itu strategi pemasaran. Strategi pemasaran saya itu yang pertama yaitu menarik minat konsumen dengan cara menyebar brosur. Untuk yang pertama buka usaha ini loh ya. Terus yang kedua, menyediakan barang-barang yang bagus, trendy, menarik, sehingga kalangan anak-anak dapat meningkatkan minat belajar anak, seperti itu. Selain itu, saya ini menjual barang-barang itu tidak hanya offline tetapi juga online. Jadi, saya juga melayani delivery order, seperti itu. Namun, saya melayani delivery order itu sesuai ketentuannya. Misalnya beli pensil, misal seperti itu. Tapi itu tidak boleh
misalnya seperti ini, maaf, misalnya seperti ini. Ada yang beli pensil itu harus ada minimal ordernya seperti itu. Selain itu juga setiap bulan sekali saya mengadakan promo-promo atau diskon produk barang tertentu yang lebih memikat para pelanggan seperti itu. Lalu yang keempat, produk atau jasa yang ditawarkan itu seperti buku, pensil, polpen, penghapus, setipo, kertas binder, penggaris, stabilo, busur, kotak pensil, plester, lem, dan keperluan administrasi lain. Kemudian ada aksesoris seperti kuncitan, japit, bandana, gelang, bros, kalung hiasan, peniti, dan kemudian juga ada jasa fotokopi. Nah, yang kelima yaitu manajemen personalis. Nah, ini saya menggunakan manajemen kepemilikan dan merekrut karyawan. Untuk tahun pertama itu saya merekrut 1 karyawan saja. Namun di tahun kedua saya merekrut 2 orang karyawan. Nah, 2 orang karyawan ini, yang 1 orang itu melayani pelanggan dan yang 1 orang sebagai salesman, seperti itu. Namun, dilihat dulu perkembangannya. Misalnya setengah tahun sudah mencapai target pendapatan, jadi saya bisa menambah karyawan saya seperti itu. Lalu yang keenam yaitu strategi tempat jual. Nah, di sini saya menjual di dekat sekolahan atau di dekat tempat-tempat ramai seperti pasar, seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan itu ada banyak ya. Yang pertama ada modal investasi awal, biaya operasional bulanan, dan asumsi pendapatan atau income per bulan. Dan nah, sudah selesai itu. Jadi saya jelaskan mulai dari yang pertama, yaitu modal investasi awal. Nah, untuk investasi awal itu saya harus merenovasi tempat sejumlah 2 juta, terus lemari etalase dan rak 3 juta, meja dan kursi kasir itu 300.000, lalu papan nama atau banner itu 100.000, lalu mesin fotokopi itu 2.500.000. Jadi total untuk modal investasi awal itu saya mengeluarkan uang 7.900.000. Nah, yang kedua untuk biaya operasional bulanan. Mulai dari listrik itu setiap bulannya 250, alat tulis 4 juta, lalu aksesoris itu 1 juta. Untuk jumlah semua aksesoris menyesuaikan dengan harga dan biaya. Jadi tidak harus menyesuaikan jumlahnya. Jadi barang mana yang habis, barang mana yang belum habis, seperti itu nanti dilihat. Terus yang ketiga yaitu kertas fotokopi itu 150.000. Gaji karyawan untuk 2 orang itu 1.400.000. Jadi jika 1 karyawan itu hanya 700.000 per bulannya. Lalu yang keenam kantong plastik 100.000 dan yang lain-lain itu 100.000. Jadi untuk biaya operasional bulanan itu 7 juta. Yang ketiga asumsi pendapatan atau income per bulan. Jadi yang pertama adalah ada pendapatan dan ada keuntungan. Lalu yang ketiga ada pendapatan yang Yang ketiga adalah pendapatan income bulanan jika dikurangi pengembalian modal atau investasi awal. Jadi yang pertama kita akan membahas pendapatan. Jadi asumsi omset per hari itu ada 300.000. Jadi kalau dikalikan 30 hari dalam sebulan itu mendapatkan 10.500.000. Dan yang kedua adalah keuntungannya. Keuntungannya itu jika pendapatannya 10.500.000 maka dan dikurangi biaya operasionalnya tadi adalah 7 juta, maka untuk keuntungannya itu dalam per bulannya itu mendapatkan 3.500.000.
Lalu yang ketiga yaitu pendapatan bulanan. Jika dikurangi pengembalian modal investasi awal, itu keuntungannya tadi kan 3.500.000. Nah, itu dikurangi 10%-nya dari modal investasi awal. Kan tadi modal investasi awalnya tadi 7.900.000. Jadi diambil dari 10%-nya itu. Jadi keuntungannya tadi per bulannya 3.500, lalu dikurangi 790. Maka untuk pendapatan per bulannya itu bersih itu 2.710, seperti itu. Oke, itu penjelasan dari saya tentang analisis usaha yang bisa dilakukan pada kalangan pada bidang lembaga pendidikan anak usia dini. Oke, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.